Komunikator. Welcome. Halo. Gimana? Sehat lah. Oh, sehat. Sehat apanya nih? Ya fisiknya ambil lah, disehat-sehatin aja. Fisiknya disehat-sehatin, tapi kayak hati dan juga lebih kantong. ke uang ya kayaknya ya. Lebih ke finansial tuh kayak sedih banget ya. Ya kayak semua orang deh, Rul, gara-gara corona, gara-gara pandemi kayaknya apa ya terdampak. Kita mending loh sebagai penyiar tuh masih bisa kerja gitu. Ya, Walaupun betul. aku pribadi agak was-was sih ketika di radio, kemudian pulang ketemu keluarga tuh ya minimal mandi sih itu keharusan yang hakiki kayaknya. Iya, harus banget sih ya. Dan kemarin juga kalau ngomongin soal radio, pas awal-awal pandemi gitu kan, kayaknya kita nggak ada pengaruh yang begitu besar ya. Tapi secara fisikis ada loh. Apa emang? Nggak. Jadi kalau di radio itu kan kita nyebarin berita kan, informasi tentang COVID ya. Betul. Nah mayoritas itu kan isinya tentang penambahan pasien, penambahan. Jadi skalanya kalau misalnya ada nambah 10 yang sembuh 2, yang sembuh 3 gitu kan. Artinya lebih banyak yang terkontaminasi daripada yang sembuh. Nah itu kadang aku sampai rumah itu ada berita tentang corona langsung pindah channel aja. Oh gitu. Jadi cari acara-acara yang itu bisa menghibur. Ya entah nonton Tonight Show, entah ya pokoknya yang bisa bikin ketawa lah gitu. Karena emang udah apa ya, di TV udah pasti informasinya corona ya kan, di sosmed juga corona, di radio juga pasti ya kan. Iya. Tapi itu juga ada sisi bisnisnya juga sih kalau menurut Arul ya. Iya. Ya nggak sih? Entah itu ada yang bilang ya pokoknya itu bukan hal yang patut ditakutkan lah dan sebagainya. Sisi bisnis apa ya, kayak ibaratnya ayo radio berlomba-lomba untuk menginformasikan tentang pandemi gitu kan, biar banyak yang dengar, biar banyak sponsor segala macam gitu maksudnya. Iya, karena kan banyak orang di rumah juga ya. Iya. Banyak orang di rumah, kemudian katanya pas awal-awalan tuh banyak orang nonton TV loh kan jadinya. Oh gitu. Pengguna internet juga naik kan. Ya di rumah mau ngapain coba, main TikTok? Iya juga sih. Mau ngapa coba? Dan sekarang juga kita udah jatuhnya udah sekitar 3 bulanan ya di rumah aja, dan sekarang udah bener-bener kerasa banget ya kita sebagai pelaku di radio ya. Perubahan kerja, kondisi segala macam gara-gara pandemi, ya nggak sih? Gimana kalau kamu? Kalau ngerasainnya aku sih, gimana? Ya kayak awal tak bilang tadi ya, keuangan itu memang berpengaruh sih. Wow. Jadi walaupun nggak kemudian banget, tapi ya kerasa. Kedepannya kan kita juga agak mikir-mikir kan. Betul. Aduh gimana ini? Walaupun dunia kerja di informasi kayak di radio kan, ya masih bagus-bagus aja sih sebenarnya. Orang pasti tetap butuh informasi, tetap butuh hiburan, gitu. Tapi kalau ngomongin soal pendengar, ini Arul juga sempat baca-baca di berita, ternyata ada penambahan loh yang signifikan juga kalau kita. Kok di kita nggak ada ya? Ada juga sebenarnya. Ada. Makin banyak anak-anak pelajar kuliah itu yang dengerin radio. Radio kita juga gitu kan, karena mungkin di rumah juga nonton TV terus bosan segala macam gitu kan. Apalagi mungkin kan sekarang banyak banget ya yang kuliah online, sekolah online segala macam. Kalau nyambi nonton TV kan nggak bisa, jadi nyambinya dengerin radio gitu loh, ya nggak sih? Nah, itu. Kalau menurut kamu nih, mereka dengerin radio tuh dengerin lagunya, informasinya, dengerin penyiarnya atau dengerin apanya? Kalau penyiarnya sih kayaknya nggak terlalu ya, kayaknya sih lebih nyari ke lagu sama mungkin beritanya sama tentang apa sih namanya corona gitu sih, ya nggak sih? Tapi kalau menurut aku sih lebih banyak ke lagunya kayaknya. Iya. Lagunya karena buat menemani aktivitas segala macam gitu loh. Iya, orang-orang tua tuh kan pasti dengernya lagu-lagu dangdut, anak-anak muda dengernya lagu-lagu apalagi sekarang kan demam K-pop tuh wow sekali. Wow, keren di radio kita juga benar-benar kerasa banget ya. Dan Aro juga kemarin sempat baca gitu ya, penambahan pendengar itu juga ternyata sangat kerasa juga di bidang pendidikan gitu loh. Jadi banyak banget anak-anak gitu kan yang dengerin radio segala macam, karena si radio ini sudah menyuguhkan konten-konten pendidikan kayak misalnya RRI gitu kan. Jadi ternyata di sana kalau kemarin kan kita udah dengar beritanya kalau di TVRI-nya itu ada siaran pendidikan segala macam, belajar, sekolah segala macam, tapi ternyata di radionya pun ada. Oh, RRI juga ada. RRI ada. Ya kan secara itu kan punya pemerintah ya. Iya, makanya kayak ngundang ngundang guru segala macam gitu sih. Jadi mungkin dari situ minat radio buat didengerin tuh tinggi. Di saat pandemi gitu kan. Ya walaupun yang ngasih iklan nggak ada. Itu sih yang kenyataannya kayak gitu ya. Karena mungkin yang nonton
bertanya emang apa hubungannya gitu loh. Iya. Ya jelas saja karena pendapatan dari radio itu ya paling besar adalah income-nya itu dari pengiklan. Dari iklan. Kalau misalnya pendengarnya banyak tapi nggak ada iklan masuk karena di saat pandemi kayak gini kan lagi susah banget ya. Iya. Ada iklan segala macam gitu kan, udah pasang iklan tapi yang lagi dengerin juga nggak punya uang, nggak bisa beli. Iya, tapi jadi kan sekarang sudah mulai tuh new normal. Tapi jangan disalahpahami ya. New normal ini ya kita mulai beraktivitas, artinya roda perekonomian itu tuh mulai dijalankan lagi dengan harapan ya tidak terjadi krisis moneter. Tapi harus tetap mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Kayak misalnya di Jakarta tuh udah mulai buka mall, kemudian tapi ya ada peraturan-peraturan cek suhu, kemudian pembersih. Naik lift itu juga nggak ada yang pakai apa? Betul. Pencet-pencetnya pakai kaki. Pakai kaki sekarang. Di Jogja juga sudah gitu. Ya banyak hal yang semacam itulah. Tapi walaupun gitu ya gimana di tempat-tempat lain di daerah-daerah lain juga ketika new normal dianggap itu sudah semacam kayak kebebasan, liburan dan sebagainya. Ya mungkin karena udah jenuh ya. Sih. Kita juga sepedaan lagi tuh banyak banget. Nanti kita bahas sepedaan ya. Iya, di jadi next sebenarnya episode. Itu ya kita nggak bisa menyalahkan juga sih. Iya tapi sih. Ya bagaimana ya? Yang ditakutkan adalah ketika sudah normal lagi dan ternyata ini kan wabah virusnya kan belum selesai ya. Dan yang ditakutkan adalah nanti terjadinya gelombang kedua dan ya semacam itulah. Jadi buat kita ya mending jaga-jaga kesehatan, ikuti protokol yang ada ya, kita ambil amannya aja lah gitu. Setuju. Bahkan belum ada gelombang kedua juga kemarin sempat banyak banget berita-berita ya di Indonesia juga ada penambahan gara-gara new normal segala macam ya. Ya kita bisa ngelihat sekeliling kita sendiri lah ya. Ya kita tidak, saya nggak bisa menyalahkan juga gitu. Bisa tapi nyalahkan. Ya paling tidak kita menjaga diri kita aja deh dan juga keluarga. Mungkin itu yang bisa dilakukan supaya kalau kesadaran ini dimiliki sama semua orang kayaknya aman-aman aja lah. Iya gitu sih. Pokoknya ya sekarang tinggal gimana kitanya sendiri aja untuk menjaga kesehatan ya. Dan juga mungkin kalau misalnya punya teman-teman segala macam kalau bisa dibilangin ya udah sih dibilangin ya, aja. Dikasih tahu aja. Dikasih tahu. Kalau diterima ya syukur, kalau enggak ya udah. Yang penting tugas kita memberitahu sudah selesai. Ya, karena udah capek banget sih kayak gini kan kondisinya di berbagai bidang penyiaran segala macam semuanya. Kalau diperhatikan di TV itu ya sinetronnya tuh ngulang-ngulang dari yang tahun tahun berapa? Iya makanya. Ini kalau lama lagi Jin dan Jun keluar lagi nih. Bahkan di radio-radio di Jogja, Indonesia juga kan ada yang siaran dari rumah, ada yang emang penyiarnya dirumahkan dan itu tinggal muter lagu-lagu doang gitu kan sedih banget ya. Tiba-tiba kok nggak ada yang siaran gitu. Iya. Di kita masih mending sih kalau radio kita masih tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan segala macam, tapi kita juga masih tetap siaran bisa nemenin. Ya gitu sih setiap media beda-beda kebijakannya. Ya semoga ya kita harapannya satu lah ya, semoga wabah ini lekas berakhir, lekas selesai dan kita bisa ya beraktivitas seperti biasa lah. Oke dah, terima kasih buat hari ini ya. Amin. Udah nonton. Jadi ini videonya tentang basa-basi ngobrol-ngobrol aja sih. Tentang radio sih, pokoknya dengerin terus radio. Biar kita bisa makan. Biar kita bisa makan, terus juga biar banyak yang iklan, terus job-job kita di luar juga bisa balik lagi ya. Karena kita bener-bener banyak banget kehilangan job ya kan. Nge-MC kamu kangen gak? Sama nge-MC gitu kan, siaran di TV segala macam itu kangen banget karena kalau aku di TV belum. Gara-gara corona jadi hancur sudah. Sabar anak muda. Kita akhiri dulu video ini ya. Terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga kita ketemu di video selanjutnya. Oke, bye-bye. Komunikator.